jalan sesat, karena kau semakin jauh dari jalan Tuhan. Anak yang sesat, mari pulang segera. Sonang maho molose sadosap jala sabab roham. Oh perjalan ho mulak maho Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dari Mazmur pasal 57 ayat 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita seorang anak memiliki peliharaan ikan arwana. Kemudian pamannya berkata, juallah ikan arwanamu itu. Foto dulu baru perlihatkan kepada orang lain. Lalu dia foto dengan handphonenya, dia tawarkan kepada tetangga. Lalu dia tanya, berapa harganya? 100.000. Tapi orang yang mau membeli ikan arwana itu mengatakan menawar 50.000 ya. Oke, kalau begitu saya tanya dulu paman saya. Dia pulang, dia bertemu dengan pamannya dan dia katakan harganya 50.000. Tanya. Lalu pamannya mengatakan, coba kamu pergi ke tukang ikan yang di depan jalan gang rumah ini. Bilang kalau ditanya apakah ikanmu ini pernah mengikuti perlombaan, jawab saja pernah. Lalu dia pergi dengan cepat, berlari ke tukang ikan yang di dekat rumahnya, di depan gang jalan menuju rumahnya. Lalu dia katakan, Om saya mau jual ikan arwana saya. Ini gambarnya. Berapa harganya? Om lah, berapa harganya? Ikanmu ini pernah ikut lomba? Pernah. Kalau begitu, mana sertifikatnya? Oh, enggak ada, Om. Kalau begitu saya kasih harga 800.000 ya. 1 juta lah, Om. 800 lah. Kalau begitu, saya bilang dulu sama paman, apakah dia setuju? Dia kembali pulang ke rumah dan bertemu dengan pamannya. Harganya cuma 800, tapi itu sudah tinggi dibandingkan harga tetangga 50.000. Lalu pamannya berkata, coba kamu pergi ke tukang ikan si Ahong sana, yang di depan jalan besar. Bilang, kalau ditanya, apa pernah ikut lomba? Jawabnya, iya pernah.
Mana sertifikatnya? Ada di rumah. Lalu dia berlari ke toko ikan yang pemiliknya bernama Ahong. Lalu dia tunjukkan gambar ikan arwananya. Kok Ahong, saya mau jual ikan arwana saya. Mana? Pernah ikut lomba? Pernah. Ada sertifikatnya? Ada. Berapa harganya kok Ahong? Bagus ikan arwana kamu ini. Dan punya sertifikat pernah mengikuti lomba. Kalau begitu saya tawar dengan harga 30 juta. Katanya. Tidak bisa lebih lagi. Berapa? 40. Baiklah 40, bawalah. Kalau gitu saya bilang dulu sama paman saya. Dia pulang, dia katakan kepada pamannya. Paman, kok Ahong mau 40 juta? Asalkan dibawa sertifikatnya, tanda sudah pernah mengikuti perlombaan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tantangan yang pernah dihadapi ikan itu yaitu perlombaan, dan ada jaminan dia pernah mengikuti perlombaan, membuat harga ikan itu menjadi berbeda-beda. Semakin tinggi dan semakin lebih bernilai. Apa hubungannya dengan nats kita hari ini? Dalam hidup kita pasti akan ada tantangan dan itu adalah bagian daripada musuh. Musuh bukanlah hanya tentang orang sekitar yang tidak suka dengan kita, tetapi pergumulan itu adalah musuh kita. Karena tantangan pergumulan itu adalah bagian daripada menguji iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah tantangan yang dihadapi pemazmur dalam nats ini? Dia diburu oleh musuh. Ada banyak orang mengejar. Dan terlebih Daud, dia diburu oleh Saul karena kebenciannya. Karena dia merasa disaingi. Dan Saul berharap akan kematian daripada Daud. Tetapi dia menyaksikan melalui nats ini, dia berlindung kepada Tuhan. Dalam ayat 2b katakan, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Sampai penyerangan musuh itu berakhir, dia tetap berlindung dalam naungan sayap Tuhan yang melindungi dia dari berbagai serangan musuh, serangan senjata, dan bahkan hal-hal yang lain yang boleh datang untuk membuat dia mati dan berakhir dari tugasnya sebagai seorang raja. Dia katakan dalam nats kita hari ini terlebih ayat 3, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi. Jelas sekali. Dalam pergumulannya yang diburu oleh musuh, dia selalu berseru kepada Tuhan yang maha tinggi. Karena hanya dia yang menjadi andalan dan dia percaya bahwa hanya Allah saja yang dapat menyelesaikan segala pergumulan itu. Orang berkata segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan uang, tetapi ternyata dalam perjalanan hidup kita, Tuhan banyak sekali menyaksikan kepada kita bahwa uang tidak dapat menyelesaikan segala pergumulan, kecuali Allah. Karena Allah tahu di mana jalan keluar, Allah tahu apa kelemahan kita, dan Allah tahu apa yang harus Dia berikan untuk kita tetap kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah percaya kepada Tuhan. Apapun pergumulan yang Anda hadapi satu hari ini, Dia akan menyelesaikannya. Dan tetaplah berlindung dalam naungan sayap Tuhan, karena hanya di dalam Tuhan saja kita mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan selama kita hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan. Karena semakin banyaknya tantangan yang kita hadapi dan semakin banyaknya hal-hal yang bisa kita hadapi, kita berhasil memenangkan iman, maka dialah yang layak mendapat nilai yang berharga, mahkota
kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, hari yang indah, hari yang Engkau berikan kepada kami. Engkau masih membangkitkan kami dari tidur kami dan memberikan kami kekuatan dan nafas kehidupan untuk boleh beraktivitas dalam pekerjaan kami satu hari ini. Biarlah aktivitas kami satu hari ini menjadi kemuliaan nama-Mu, dan biarlah Tuhan aktivitas kami satu hari ini menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pakailah kami sebagai perpanjangan sayap Tuhan di mana banyak orang yang membutuhkan perlindungan, dan pakailah kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu menyelesaikan orang yang ada di sekitar kami dalam pergumulannya, agar tetap bersama-sama memenangkan iman percaya dan mendapatkan nilai yang terbaik, hadiah yang istimewa, sertifikat kehidupan yang kekal. Kiranya Engkau menyertai kami dan memberkati kami, pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus, kami berdoa. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jala sabab rohat, oh perjalang ho, mula paho, mula